di hati dirasakan. Amalannya yang penting, bukan cuma bibir toh yang berzikir kepada Allah, tapi amalannya adalah tahlilan sholat. Orang Islam cuma sholat. Besok yang nggak sholat neraka. Paham? Yang pertama. Yang kedua, cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan bentuk memperbanyak bacaan sholawat. Ya, sholawat. Ya, tadi tanya apa salah? Hadisnya ya. Nabi Muhammad adalah cermin atau pribadi memberikan suatu nasihat, suri teladan. Siapa? Ayo, jawab yang tepat, tegas ya. Siap. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang amanah, dapat dipercaya, benar, jadi cerdas. Kita perlu cerdas ya. Tadi udah disebutkan loh. Udah disebutkan tadi. Siapa yang tahu hadisnya tadi? Angkat tangan. Ya, angkat tangan. Ayo tahu. Titik-titik angkat kanan. Ayo teruskan. Ayo. Jangan lihat, jangan lihat. Ayo. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa di dalam diri Rasulullah SAW ada terdapat suri teladan. Contoh, terutama apa? Akhlak beliau. Kuenya dibuat-buat ya. Yaitu akhlaknya ya, yang perlu dicontoh oleh seluruh umat. Ya. Bahwa Rasulullah diturunkan adalah untuk apa? Waktu itu kaum jahiliyah, bani jahiliyah, akhlaknya rusak. Maka Nabi Muhammad diturunkan. Dan contoh atau tingkah lakunya yang utama adalah apa? Akhlak. Nah, ada juga innama buistu liyutamma akhlak. Artinya apa? Ya. Ya, yang tahu. Ayo adik-adik. Adik-adik. Dalam Pak Ustaz. Ada yang tahu nggak? Innama buistu liyutamma makarimal akhlak. Ayo angkat tangan. Oh Di iya, dalam aku tahu. di Rasulullah, Ayo angkat tangan cepet. itu Iya, bentar baik. Pak, bentar Pak. Oh iya, mukanya Pak Yusuf. Ayo angkat tangan. Menyempurnakan akhlak. Baik. Pak, baju Pak, baju Yang Pak. penting kita sudah memperingati hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Pak, tapi double. Tapi double. Pak Yusuf sama suatu kisah. Pas tak naik lagi ya. Ada di bawah, ada di atas. Mainan aja. Kalau pas tak naik ke atas berarti agak penajam. Pak. Pak Yusuf. Suatu kisah Allah. saking cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Abu Bakar Siddiq sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. HP-nya dikamerin tuh, HP-nya lihat. Anak soleh. Berarti soleh semua yang benar ya. Waktu itu Nabi Muhammad, hai Abu Bakar, ayo temani aku. Teman kemana? Ke Gua Solo untuk mau ke Madinah. Ya. Ya. Naik gunung susah banget. Iya iya wae, Pas ngerti pas Allah. waktu lalu tahun 2020. Comenin Ya. jawab. Yang mati sendiri. Di Gua Solo itu Nabi Muhammad berbaring. Abu Bakar, Kan gimana? aku lelah. Video. Mau ke Madinah. Ulek-ulek. Lelah. Aku mau istirahat sebentar ya Abu Bakar. Silakan ya Nabi. Terus Nabi Muhammad terpangku di Pak, jangan panggungnya banget toh, Abu Pak. Bakar Harus Siddiq. sama tuh, Pak. Tenang. Nabi Muhammad capek ya. Nabi Muhammad waktu itu capek banget sama Abu Bakar. Aku belum, mau ke Pak. Madinah. Pak, Apa yang terjadi? Pak. Suatu Saya itu Aku belum, Pak. membuat itu bersihkan dulu sebelum istirahat. Dibersihkan semuanya. Pak. Pak Ustaz mau selfie juga. Wah, selfie ya, selfie dulu. Ya, dah. Ayo pandangannya ke sini.
Pas waktu itu jam 2 sore tadi ya, waktu istirahat bersihkan semua. Dan itu banyak ular berbesar, banyak sekali dulu. Ular berbesar. Tetapi semua burung-burung biar tidurnya Nabi Muhammad kata Abu Bakar tidak terganggu. Waktu itu kaki Abu Bakar sudah terikut. Si Abu Bakar di suatu lubang gua itu ada lubang kecil, tepatnya ular bersemayam. Kamu tuh bisa capek. Udah, ya Rasul istirahat yang tenang, istirahat yang tenang. Biar aku yang menjaga di sini. Siap yang Abu Bakar. Ya. Udah waktu tidur, Abu Muhammad istirahat. Udah tengah malam. Pak, Saking ada ular kobra, ingin mengetahui wajah Rasul itu kayak apa. Nah, jangan Pak Yusuf keren. ketutup oleh kaki si Abu Bakar. Ada ular nih. Ular ini jahat akan membunuh Rasulullah SAW. Jadi kakinya si Abu Bakar Jamnya Pak untuk Yusuf kayak gitu. tempat ular itu. Enggak jam now Pak, jamnya Pak. Tekan dari mana? Ini itu yang ada lampunya Pak. Tapi Abu Bakar tidak apa-apa karena menjaga Nabi Muhammad SAW dari itu. Gak apa. Tapi Abu Bakar begini, digigit misalnya sampai kaki sampai menangis si Abu Bakar, ditahan. Ya Allah, kalau kalian digigit ular kemudian ya, sakit ya Allah, sakit ya. Tapi si Abu Bakar, nanti aku apabila rame menjerit kekasih Allah Nabi Muhammad bangun nanti dah gigit gak apa-apa, ini gak apa-apa, aku melindungi Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Air matanya. Nabi Muhammad tetesan air matanya Abu Bakar jatuh ke Megangin. terus Nabi Muhammad bangun. Hai Abu Bakar, kenapa? Gak apa-apa Nabi, tidur terus. Ada telepon. Kenapa kamu tetesan air mata? Apa engkau merasa berat mengikuti aku ke Madinah? Tidak ke Madinah? Tidak ya Rasulullah. Kenapa? Tidak bangun. Geter-geter tuh lihat. Tangannya bangun. Kaki dari malam di ular kobra itu. Terus mana ular kobra itu? Terus datang si kari dulu ya begitu. Ini yang nelpon. Muhammad SAW. Si ular kobra itu ngomong, ya Rasulullah, Yang nelpon Mas Ukron. aku tuh cinta kepada ya Rasulullah gara-gara ditutup. Aku sebenarnya ingin melihat engkau ya Rasulullah. Aku cinta kayak apa dirimu ya Allah. Akhirnya Abu Bakar terhalang kakinya si Abu Bakar ya. Ular itu mau lihat Nabi Muhammad sebenarnya. Kalau nggak mau Abu Bakar lihat Nabi Muhammad, terhalang kakinya si Abu Bakar. Akhirnya apa? Hai Abu Bakar, hai ular, salah ya. Hai ular. Kaki Abu Bakar kena isap kau, artinya naik turun ya. Seperti itu. Jus, kena kakinya ya. Hai ular, gak cuma kaki, sehelai rambut Abu Bakar haram engkau gigit, gitu ya. Ya Rasulullah, ampuni hambamu ya Allah, ampuni ya Allah, saya cuma melihat dirimu ya Allah. Ya, seperti itu ya. Akhirnya apa? Setelah berkomunikasi sama ular, karena engkau cinta kepadaku, menggigit ini sahabatku yang paling utama nih kau gigit. Karena kau cinta kepadanya, engkau masuk sudah. Ini cinta dok, gelap dok, kayak apa Nabi Muhammad gitu ya. Lihat dok ini. Nah itu nggak baca selawat, lihat dok. Tapi memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besok kalau kamu ingin lihat kekasihku Muhammad di gua Sur, kamu tunggu di situ. Ular itu beribu-ribu tahun di situ, ular kobra itu beribu-ribu tahun tunggu Nabi Muhammad. Ternyata kena kakinya Abu Bakar dari Nabi Muhammad. Nah terjadi seperti itu ya. Itu saking cintanya kepada Rasulullah. Lihat ya. Kalau kalian luar biasa masuk surga, udah pergi ada balon sebagainya, berbagai macam juga masuk surga. Allahumma
bentuk cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma Muhammad. Anak soleh. Berarti Nabi Muhammad itu suka pemaaf, Sabar, santuy. Ya, pertama. Allahumma shalli ala Muhammad. Salam Nabi Muhammad. Ya Nabi. Bukan ya? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Semuanya yuk. Salamun tadi aku terkesima sama Rainer ya membaca Al-Quran di sini cuma penampilan begini tapi itu adalah kecintaan kalian kepada Rasulullah. Ya. Alhamdulillah. Anak soleh. Dalam Pak Ustadz itu yang sopan santun seperti itu merupakan akhlaknya. Terlihat dari ucapan tingkah laku akhlaknya ya. Berarti itu masuk dalam Pak Ustadz ini ya. Anak soleh. Kalau nanti dipanggil panggulnya apa ini? Sini deh. Langsung siap, harus sopan santun ya sama guru-gurunya ya, harus sopan santun, ngomongnya yang baik, tingkah lakunya yang baik ya. Allahumma Muhammad. Terus tadi ini ada bacaan Quran, bagus bacanya Quran. Terus ingat sabda Rasulullah SAW, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin, Al-Quran wa hafidhin lisan wa mutlubu wa tawfiq Ramadan. Salam bersatu. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin. Surga itu mencintai 4 manusia. Al-jannatu mustaqatun. Pertama, talil Quran, yaitu orang yang baca Al-Quran. Dijamin masuk surga. Ya Allah, mana anak tadi tuh yang baca Al-Quran? Sini, dah dijamin, ya Mas Al-Quran. Lah besok, ya makanya sekarang digalakkan apa bacaan Al-Quran, karena Al-Quran itu yang akan menjadi tolong kalian besok yaumil kiamat. Siapa yang bisa memberitahukan Al-Quran adalah apa? Guru-guru kalian ya. Pertama nggak bisa coba. Cinta Allah. Coba tanya lagi. Cinta Allah itu yang pertama. Yang kedua cinta Roh. Yang ketiga cinta Nabi. Cinta guru kalian. Ya, cinta guru kalian. Karena guru kalian adalah cerita kalian yang bisa apa? Bisa melihatkan, bisa mengasih pengetahuan secara akal dan secara ruh. Kalau akal dikasih ilmu, kalau hati akal
siapa yang ngasih siraman ilmu? Adalah guru-guru kalian. Kalau hati adalah para ustadz ustadzah. Ada dua ya, akal dan hati. Itu yang perlu dikelola. Akal dan hati. Adik-adik, Dalam Pak Ustaz. adik-adik, Ustaz. itu boleh ya. Nyatanya terasa halus begini ya. Ini. Bekas telingamu ya. Udah. Jangan pegangin, aku mau kencing. Sopo gue. Ayo Yusuf pegangin Pak aku. Adik-adik. Nah, pertama, kalau orang tua Awas sampai gerak. kenapa harus menghargai guru? Yang pertama karena guru itu adalah Mas, yang Mas. membuka mata kalian, akal Sini, kalian. jangan pindah sini. Pertama bilangin Cepet. A. Cepet kok. Mas move. Nggak tahu A itu kayak apa bentuknya. Tentu. A. Dibukakan akalnya. Oh, A ini kayak gini. Udah tahu ya satu ya. A. Itu lebih biasa guru. Nah, A. Sudah. Besok harinya dikasih B. B-nya kayak B. Cekel. Dengar tuh. Telinga cekelin. Besok langsung terus begitu Pita sampai senjalo kok. Pita senjalo. A sampai Z sudah tahu semuanya. Itu adalah siapa yang berikan? Guru kalian. Cuma bedanya sama juga. Kalau Arab, kalau Al-Quran A bentuknya lurus. Ba bentuknya lagi. Ada makna tersendiri Pak Ustaz. Pak Edi adalah salah satu pengasuh di TPA juga, ya, pengasuh di TPA. Semuanya adalah sama perjuangan guru. Itu untuk apa? Mengarahkan ke kalian semua untuk menjadi generasi yang Islami. Terus A itu pertama apa artinya? Allah, jangan lupa Allah, ingat Allah. Itu menurut versi Ustaz. Allah, ya. Kenapa A? Orang baik kan? Allah, itu ya kan. Ba, ada ba ya, sama ba juga ya, bentuknya beda. Ba dunia, B begini agak betul dunia. Kalau bahara, set, apa artinya ba? Itu versi Pak Ustaz. Banyak apa yang ba itu belajar. Ternyata anak didik semua harus belajar. Hidup di dunia itu harus belajar. Belajar pertama adalah ingat kepada Allah yang menciptakan kita. Belajar, ya, belajar di dunia, belajar untuk ilmu akhirat. Terus yang ketiga, sa itu begini ya. Lihat lagi, apa saya? Ada yang tahu? Sa ternyata itu sabar. Wah, sabar. Jadi belajar itu butuh proses, butuh sabar. Pak gurunya sabar, anak didiknya juga sabar. Ini nakal-nakal nggak milih. Yaitu mengarahkan ke jalan yang lurus dan mustaqim. Ingat kepada Allah. Paham adik-adik? Adik-adik. Orang yang menuntut ilmu terutama baca Al-Quran, tadi ya, Al-Quran yaitu membaca Al-Quran. Besok yaumil kiamat bebas hisabnya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yauman syafi'an li ashabi. Siapa yang baca Al-Quran, maka Al-Quran itu besok akan memberikan syafaat pertolongan. Besok contoh. Lah, ini ya. Besok di surat Mustaqim di padang mahsyar. Di padang mahsyar sudah dikumpulkan semuanya. Punya Nabi Adam. Nabi sebelum kiamat ya. Siapa nabi yang meniupkan trompet? Itu. Hah? Siapa yang di depan? Israfil. Bahasa saya. Israfil yang kiamat. Hancur semuanya udah. Terus yang kedua dibangkitkan lagi. Mulai dari alam kubur. Pertama Nabi Adam sampai Nabi Muhammad hidupkan lagi. Malaikat Israfil dibuangkan. Semua bangun semua. Ya, yang di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu dikumpulkan semuanya. Gak pakai
telanjang semuanya, guru-gurunya telanjang, anaknya semua telanjang, gak ada yang pakai busana, tapi gak memikirkan, aduh, pusing, gak mikir. Yang dipikirkan tuh amal kebaikannya masing-masing. Jadi yang amalannya baik, ya, yang amalannya baik bersinar bercahaya. Tapi yang amalannya buruk sesuai dengan tingkah lakunya, ada yang kepala babi, ada yang kepala tikus, ada yang kepala ada dan lain sebagainya sesuai dengan apa tabiatnya semasa hidupnya. Adik-adik, waktu masuk, dah, Pemizan, contoh mustaqim, wah jalan, dah masuk ya, berangkat dia masuk waktu mustaqim, saking tajamnya ya. Waktu itu salah satu anak siapa namanya? Aku, terus aku maju, wah, maju, ditimbang ya. Ya, malaikat, ayo jalan nih, di Siratul Mustaqim, masuk, jalan, lurus. Takut malaikat, ini loh, di bawahnya itu ada ular, api semuanya, gimana caranya nih? Semacam itu gimana? Sholat enggak? Sholat, tapi sholatnya bolong-bolong. Tuhur sholat, asar enggak? Wah, kurang bagus nih. Ya, semuanya di situ ya, melewati Siratul Mustaqim sesuai dengan namanya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang cepat kilat, ada yang jalan esok, jatuh. Ada yang jalan cepat, ada yang seperti kuda. Seperti itu, ada yang seperti sesuai dengan amal baiknya masing-masing. Tetapi itu si Agung nih, malaikat, aku takut tuh banyak orang yang jatuh di situ, takut malaikat. Terus apa? Selama hidup apa? Tapi pernah saya tuh hafal Al-Quran Pak Ustaz, baca Al-Quran Pak Ustaz. Wah, Al-Quran memberikan syafaat. Jangan takut, atau karena penghafal Al-Quran saya baca berdatang. Ini dong, jangan takut. Ini aku Al-Quran yang telah kau baca. Karena kau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, maka naik di atas bersama. Masuk ke surga tanpa dihisab, luar biasa. Di surga itu dikasih berbagai macam buah-buahan. Ya, kenikmatan yang luar biasa. Semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang taat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, siapa yang menghidupkan hati kalian adalah para guru. Kata Rasulullah, man arad dunya fa alaihi bil. Siapa yang ingin ilmu dunia maka pakai ilmu. Waman aradan akhirat yaitu pakai ilmu. Waman aradahuma apabila keduanya ingin ilmu dunia ilmu akhirat pakai ilmu. Kalau ilmu dunia ada guru, ilmu akhirat ada Pak Ustaz. Bisa baca ilmu, bisa baca Al-Quran, baca pelajaran yang kalian baca itu semuanya itu salah satu contoh dua-duanya maka selamat dunia dan akhirat. Siapa yang hidupkan tadi adalah guru, maka cintai guru kalian ya, cintai guru kalian, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Yang ketiga, taat kepada guru, cintai guru sesuai dengan syair. Syairnya gimana? Nggak dijelasin. Man ana Ini
HRD ini pasti ada gurunya ya. Guru agama, guru umum juga pasti ada gurunya. Jadi kepala sekolah. Ibu ya ini juga ada gurunya juga ya. Jadi kepala sekolah. Pak Ustadz di sini ada gurunya juga. Kayak begini, Pak Ustadz. Semuanya butuh ilmu. Mulianya ilmu. Orang yang berilmu itu lebih tinggi derajat daripada yang tidak punya ilmu. Adik-adik, mana ilmunya? Ini dia. Ilmunya Yang tadi kelihatan tuh, Pak. diamalkan ya, belajar ilmu, karena orang yang punya ilmu yaitu adalah lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak punya ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kembali kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu nabi yang paling pemaaf, jujur, tidak pernah bohong ya. Tapi pernah bohong nggak? Sehingga suatu ketika ini salah satu Nabi Muhammad Menteri Bayu itu pernah bohong. di Quraisy itu ya, ada Abu Jahal. Abu Jahal itu adalah siapa? Ayo, paman Nabi yang jahat. Waktu itu Nabi Muhammad mau hijrah ke Madinah, si Abu Jahal sama teman-temannya para kafir. Wahai teman-temanku semua, dengar gak? Aku mau mengadakan sayembara. Apa Abu Jahal? Ini siapa yang bisa memenggal kepala Nabi Muhammad akan aku kasih hadiah 100 unta. Luar biasa. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Pak Ustadz akan dikasih hadiah juga. Nanti ya, bisa nggak? Siap. Kalau sekolah juga ngasih ya. Makanya siapa yang bisa memenggal kepalanya Nabi Muhammad? 1. Wah, 100 unta. 2. 200 unta. Terus siapa itu? Siapa ayo? Yang disuruh Surukoh ya, Surukoh itu sebagai bin Abdul Malik itu sahabat Nabi. Karena iblis masuk kepada Surukoh, masuk kayak serat, masuk iblisnya masuk ya. Abu Jahal, saya siap untuk Nabi Muhammad. Wah, naik kudanya langsung berangkat. Si siapa? Surukoh. Waktu itu Nabi Muhammad bersama Abu Bakar ya mau berangkat ya ke Madinah. Kejar langsung pakai kuda, langsung kejar semua. Muhammad, tunggu aku. Ya Rasul, itu surat apa tuh? Ngapain? Lah, jangan-jangan mau membuka ya Rasulullah. Biarlah nggak apa-apa, jangan takut ya Abu Bakar, biar dia mendekat. Hei Muhammad, tunggu aku. Apa? Gak kedengaran ya. Ini jangan suara yang muda ya. Tunggu. Ada apa Rasulullah? Muhammad terus Nabi Muhammad bukan apa? Bukan. Langsung Muhammad serapah. Langsung ditebas kepala Nabi Muhammad. Nah, kata Nabi, ngapain tahu-tahu mau ngurus pedang? Dan lagi, gak kena Nabi Muhammad. Nabi Muhammad digituin ya. Orang yang niatnya jahat, maka Allah tahu, maka dibalas oleh Allah. Nabi Muhammad dilawan kekasih Allah. Nabi Muhammad itu apa? Menginjakkan kakinya. Tus. Ya. Kuda yang tinggal pokok apa? Habis ya tersungkur di dalam tanah. Ya tuh. Suruh ngomong dong. Hei suruh bangun. Bangun. Coba. Muhammad, tolong aku. Ampun Muhammad. Mau apa? Ampun aku mohon. Jangan sakiti aku mohon. Aku taubat Muhammad. Ternyata suatu yang jelek ya. Yang tidak ada. Ayo angkat. Masuk. Nah diangkat. Dah ayo berdiri. Nah berdiri. Habis berdiri, maaf ya Muhammad, aku tidak sengaja. Ternyata niatnya jahat dulu lagi. Hanya Nabi Muhammad berangkat
lagi. Jauh. Pakai kontak kan sama ibu bapak. Jauh. Anak soleh. Anak soleh. Aja kejar sama masjid. Ayo mama berangkat udah. Terus dari kejauhan, ya Rasulullah, itu loh serokot tadi kudanya ambes. Sekarang kejar engkau ya Rasulullah. Ya, apa yang terjadi? Diam-diam ledakan serokot, lepaskan apa pedang. Pula lagi, gak enak lagi. Berapa kali? Sampai berang Nabi Muhammad diam aja. Nabi Muhammad tinggal apa? Injakkan kakinya. Pula, tus. Kudanya serokot jatuh tersebulan. Terjadi serokot. Ngapain? Kamu kok bantu tadi udah diampuni, sekarang mau bunuh aku? Hah? Siapa yang kasih dulu? Hah? Kau disuruh siapa? Itu karena apa? Disuruh oleh Abu Jahal untuk menerima, tapi tidak berhasil. Karena Nabi Muhammad adalah dikasih Allah. Akhirnya, ya udah, jangan kau ulang lagi ya, jangan kau ulang lagi seperti ini ya. Jangan ulang lagi ya. Kalau diulangi lagi, maka akan dibunuh kau. Tidak benar. Aku tobat. Habis itu, sisanya gimana? Mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada Nabi Muhammad. Akhirnya, ya Muhammad, sekarang juga aku masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya Nabi Muhammad itu apa? Pemaaf. Adik-adik, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama cinta Allah, yang kedua cinta Rasul, yang ketiga cinta guru, yang keempat orang tua. Orang tua harus dihormati juga. Yang melahirkan kalian, ibu bukan berapa 9 bulan, jalannya ini. Aku tadi ada lihat orang hamil begini bu, ya Allah beratnya susah banget. Untung gak di belakang tadi. Kalau di belakang gimana? Ya bantu. Adil, Allah adil ya. Karena bagian yang paling mudah. Nah, coba ngotong ini bu. Jadi bahkan kita ya cintai orang tua. Karena orang tua kalian yang telah melahirkan. Hormati, taati segala perintahnya. Siapa yang dipanggil? Coba yang ceritanya. Kembali. Kalau bu itu ya harus sopan santun ya. Kalau keras bikin sakit hatinya orang tua, maka kalian akan masuk ke neraka. Paham? Bilang gitu aja. Dan ditulis oleh malaikat Allah. Siapa malaikat Allah yang menjaga kanan kiri? Cepat. Bagus. Enak kan? Nah, Alhamdulillah Muhammad. Pintar ya. Siapa? Ya. Sayangi orang tua. Coba orang tua gimana lagunya ya? Umi, abi, umi, oh abi, umi, abi, umi, oh abi. Aku sayang kepadamu ya umi. Aku sayang padamu ya abi. Karena yang membukakan mata hati kalian adalah orang tua ya. Kasih sayang orang tua, kasih sayang guru. Semua harus ditaati. Pertama kita, ayo cinta Allah, cintai Allah, cintai Rasul, cintai guru, cinta satu. Yang kelima cintai siapa? Ya. Cintai sahabat-sahabat kita ya. Sahabat-sahabat kita hidup butuh sahabat ya. Bukan dicintai ya, cintai ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita hidup sama harus saling tolong-menolong, akhlak yang baik. Kalau kita berbuat baik, maka timbal baliknya adalah
baik dari lawan kita. Tapi kalau kita suka pemarah, suka gotosan, emosi, wah, kena. Akhirnya apa? Kok hantam aku? Hatinya memuncak. Kan setan selalu berdiri kita ya. Dia bilang, emosi. Kayak ada yang sering seperti ini. Langsung marah. Contoh. Omongannya jelek dah, alangnya minta dibiasa begini. Contoh ya, kalau udah marah, ketek kau. Wah, kan gitu kan, mau jelek, alang baik. Kalau emosi yang marah, aku sih lo ketek, apa ya? Jarang kau, wah, balik jarang, jarang aku. Akhirnya apa? Jelek. Oh, semua yang jelek keluar dari mulut kita. Akhirnya apa? Berapa ini? 38. Neraka sakit itu ada. Sakit. Neraka itu sedikit sakit itu adalah neraka. Kalau gini enggak, ini adalah satu surga kenikmatan seperti ini itu. Paham? Adik-adik. Anak-anakku yang saya hormati dan saya cintai, season yang terakhir ya, cintai Allah dan melaksanakan fitrahnya, sholat dan sebagainya, Rasulullah, guru, orang tua, sahabat-sahabat kita ya. Nah, karena kita butuh, manusia butuh pertolongan ya. Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Coba saya mau tanya, nah, ini ada uang nih, siapa yang bisa menjawab? Ya, banyak sekali nih, saya siapin. Nah, ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini ya? Akrabun nasi atqakum. Bareng. Ini. Hah? Ini. Alina. Taruhan. Allahumma Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Malaikat yang membagi rezeki yang ke kanan. Jibril. Jibril. Ini. Ada. Mikael. Nabi Muhammad melahirkan di rumah ya. Ya. Ayo Ran. Tanggalnya 12 Rabiul Alan. Tahunnya tahun Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa istri Nabi Muhammad? Aminah. Aisyah. Siapa istri? Istri yang keberapa nggak tahu siapa istri. Ada 7. Istrinya banyak banget 7. Siapa 11. istri Nabi Muhammad? Ada 11, Pak. Yang paling Syarif nomor 2 memang. Siapa yang jawab Aisyah tadi? Ya, yang paling muda, yang paling Aisyah. Yaki gak pernah ngaji. Hah? Ya. Ngaji di mana? Allahumma Muhammad. Siapa paman Abdul Muthalib toh? Abdul Talib. Abu Talib loh. Sini dulu, Pak. Siapa? Belakang. Malaikat yang meniup sangkakala. Israfil.
lumayan. Siapa? Harus jawab lagi. Tak kasih kamu nanti bang. Oh siapa? Oh siapa? Mau tanya apa jawabnya? Oh siapa? Oh siapa? Mau tanya apa jawabnya? Ada salah ada jawab ya. Siapa yang menyusui Nabi Muhammad? Fatimah. Yang menyusui Muhammad? Yang menyusui Muhammad? Itu Fatimah semua tuh. Fatimah, bukan Fatimah. Allah salam Muhammad. Ya, salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Nabiillah, ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala cintai Allah, cintai Rasul, cintai sahabat-sahabat kalian ya. Terus yang terakhir, mari kita berakhir bersama ya. Mudah-mudahan kalian semua ya penghuni surga semuanya ya. Jadi anak soleh-solehah ya. Kita doakan guru-guru kita ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Diberikan kesehatan, lancar semuanya. Amin Allahumma amin. Ayo adik-adik semua yang masuk. Ayo kepalanya tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 55 udah. Iya, kan dua yang surat al-Ladin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sudah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma inna salatan wa qiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tarru'ana wa khushu'ana wa ta'abbudana wa ta'abbudana ya Rabbal alamin. Jadikanlah kami semua ya Allah anak soleh-soleh ya Allah, taat kepada perintah ya Allah, taat kepada Rasul ya Allah, taat kepada orang tua ya Allah, taat kepada perintah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.